Salam bagi kamu sekalian dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Mari kita menundukkan kepala dan menghadap Allah dalam kemuliaan-Nya, membawa segala kehidupan kita kepadanya dan menyatakan pengakuan dosa kita. Bapa yang penuh kasih sayang, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, mengaku segala dosa kami, banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan yang benar. Kami sering hidup melupakan penyertaan, merasa mampu, bahkan lebih memilih jalan kami sendiri. Hapuskanlah segala dosa dan kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi laut yang hidup seluruh dengan kehendak-Mu saja. Lantai ketuamu lan susah siang menaman. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurangi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dihapuskan dosaku.
hidup baru. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Kita akan bermazmur dari Mazmur 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Terluput dari belenggu maut, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan, akan membayar nasarku kepada Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di pelataran rumah Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 119. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Kami menundukkan kepala pada saat ini Tuhan, dalam penyerahan dan pengakuan kami, Engkau Allah selalu berada dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hadir di rumah-Mu yang kudus malam ini. Kami mengingat kisah beberapa tahun yang lalu, dan kami akan renungkan kisah itu Tuhan. Dan biarlah kami dimampukan untuk dapat memahaminya, apa kehendak Tuhan bagi kami sebagai umat yang percaya di tengah-tengah dunia pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, berikan hikmat kepada kami. Kami dapat memahami kehendak-Mu, dan berkati persekutuan kami Tuhan. Berkati kami semua. Bersabdalah, kami siap mendengarkan akan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita siapkan Alkitab kita akan membaca dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 15. Firman Tuhan demikian tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun.
katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiap pintu dan pada awal atas. Pada rumah-rumah mana orang makannya, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu. Pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta salep pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dengan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan membunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-34. Judul perikop di atas: kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah oleh seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah dia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya.
Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nafsu. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang yang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, tema kita di Kamis Putih ini kita diberikan tema dibasuh darah Kristus. Dibasuh darah Kristus. Nah, bahasa rarana buang Yesus. Dan tadi saya perhatikan putih menghiasi gedung gereja. Atau bagi besar. Pasti ada simbol, ada maksud. Siapa yang bisa mewakili kita? Kenapa pakai baju putih? Atau takut nanti kalau diposting kita pakai baju hitam kan? Salah, masa harus putih pakai baju hitam? Harusnya pakai baju putih. Atau apa maknanya bagi kita hari ini semua putih? Putih disimbolkan kekudusan suci. Ya, dengan demikian mesti kekudusan dan kesucian itu menjadi dasar kita datang kepada Dia yang memberikan cintanya pada kita. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dibasuh darah Kristus. Yang bilang di bahasa Toraya,
les sote na basay karana uang Yesus. Na basay berarti ada yang kotor, tercuci oleh darah dari darah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Kamis Putih sebenarnya adalah sebuah momentum, sebuah waktu yang amat penting, karena Kamis Putih itu melahirkan sebuah tindakan atau sebuah hal yang amat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Di sini lahirnya perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus lahir di sini. Ya, penetapan tentang jamuan malam pada waktu itu di malam makan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Yesus menetapkan sebuah tindakan kasih lewat perjamuan kudus yang akan dilakukannya, yang akan dinyatakannya di dalam kehidupan umat yang percaya. Dan hari ini juga ini stola lahir juga dari sini. Stola ini adalah sebuah hal yang harus diangkat. Karena di belakang apa gambarnya? Simbol di belakang ini apa? Altar kan? Berarti orang yang memakai ada pok yang amat berat di sini. Makanya berdoa sebelum masuk. Jadi semua punya simbol dan makna. Yang pertama yang tidak di tempat sekolah adalah lari dari mati. Persoalan kok. Karena sekolah ini adalah simbol dari yang dipakai oleh Yesus itu. Yang ada di bacaan kita yang tadi apa? Kain lelang itu dipakai. Itu simbol kehambaan. Jadi orang yang memakai ini jangan mengangkat dirinya di atas, dan di balik itu ada altar yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi tidak sembarang. Nah ini stola. Jadi stola kita sama dipakai. Bagaimana dibuat bahwa stola itu ya karena kita mau ibadah stola. Seperti inilah gereja Tuhan. Ini adalah simbol Kristus. Jangan bukan hanya simbol doang, tidak makna. Jadi tak ada sembarang. Yang terjadi itu yang pakai, saya langsung regetan jangan dipakai sembarang. Tapi itulah mungkin kita tidak tahu maknanya sebenarnya. Nah, jadi Kamis Putih itu banyak hal yang dilahirkan di situ yang menjadi sebuah perenungan kita sebagai umat yang percaya. Di sini juga Kamis Putih itu di situ bagaimana Tuhan, bagaimana Allah menyatakan sebuah kasih yang sungguh luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kasih atau cinta yang tulus, yang sungguh besar, yang diserahkan, yang diberikan, tetapi dibuang oleh manusia. Tidak diterimanya sehingga manusia tidak melihat sebagai sebuah tindakan yang luar biasa. Itu kita lihat pada tindakan Yudas. Tuhan menyatakan sebuah tindakan yang luar biasa, cinta kasihnya yang tulus dan murni, suci dan kudus, diberikan kepada manusia, diberikan kepada mereka pada waktu dinyatakan sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi apa yang diberikan menjadi sebuah respon adalah sebuah menolak tentang kasih itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam peringatan kita Kamis Putih mesti menjadi sebuah perenungan yang mendalam tentang kehidupan kita sebagai umat yang percaya.
Bacaan firman Tuhan memperlihatkan bagaimana Yesus mendemonstrasikan cintanya kepada umatnya. Ia memperlihatkan cinta yang suci, yang sempurna itu, yang dinyatakan kepada umatnya, yang akan kita peringati sampai besoknya lagi di hari Sabtu, dan kebangkitannya nanti di hari Minggu. Itu dilakukannya cinta yang tulus itu, cinta yang suci itu, dihina, dicemooh, dan banyak lagi apa yang dilakukan terhadap dia. Tetapi Yesus terus berjalan. Ia terus berjalan menyatakan cinta kasihnya kepada kita, sekalipun itu cemoohan, hinaan ia dapatkan dalam perjalanan menyatakan sebuah cinta yang tulus. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan kita Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ia menyatakan sebuah tindakan kasih. Ia memperlihatkan kepada kita bagaimana seorang pelayan, seorang hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Membasuh kaki adalah tugas dan tanggung jawab oleh para budak pada waktu itu. Yang kain lenan yang diikatkan itu ciri khas orang budak. Dan dia membuka jubahnya, itu simbol dari kehidupan mereka. Jadi ketika ada tamu datang, mereka mencuci kaki itu lalu menyekahnya dengan kain lenan nanti. Itu dilakukan oleh Yesus. Ia melakukannya. Ia melakukan dengan kasih. Sekalipun itu, ia tahu bahwa Yudas Iskariot telah mengkhianatinya, tetapi ia terus mencuci kaki itu. Yang akan menjualnya, ia mencucinya. Ia melakukan pembasuhan kaki kepada Yudas. Dan Petrus ketika ia dibasuh, Petrus tidak mau karena ia memahami bahwa tidak mungkin seorang guru Tuhan yang akan mencuci kaki. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, ia terus melakukan pembasuhan kaki itu. Dan Paulus pun mengerti maksud itu, lalu ia mengatakan, bisakah semuanya? Inilah karakter Paulus. Ia menginginkan lebih daripada yang diberi. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini apa yang mau kita renungkan pada saat ini dalam Kamis Putih? Kamis Putih menjadi sebuah perenungan bagi kita, sebuah cinta yang telah dinyatakan, yang akan dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita. Cinta itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Cinta itu diberikan kepada kita dengan tulus dan sempurna kepada kita. Dan cinta ini bukan hanya sebatas kasih yang begitu saja, tetapi kasih yang lebih dalam, di mana kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ia menjanjikan kepada kita, ia menjaminkan kepada kita sebuah kehidupan yang kekal nantinya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya perasaan kasih, tetapi perasaan kasih itu di dalamnya ada makna yang mau disampaikan. Bahwa kasih Tuhan yang sempurna itu diwujudkan dalam sebuah tindakan, dengan menyelamatkan kita, dengan menebus dosa-dosa kita, sehingga kita suci dalam kehidupan kita.
Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, anugerah hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana ketika kita menyatakan semua tugas dan tanggung jawab, bagaimana respon kita atas kasih itu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Tuhan telah memberikan contoh kepada kita bagaimana kasih itu. Bagaimana ketika Tuhan membasuhkan murid-murid. Kita mau diajar kepada kita pada saat ini tentang respon kita dalam kehidupan yang telah menerima kasih itu. Apa respon kita sebagai umat yang percaya? Maukah kita menyatakan sebuah tugas dan tanggung jawab dalam hidup ini? Kekuatan cinta kasihnya itulah yang akan memampukan kita untuk berbuat dan bertindak dalam hidup. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan menyatakan sebuah tindakan pembasuhan kami. Dan sebentar juga pembasuhan kaki tidak dipaksa. Silakan yang mau menyatakan sebuah cinta kasih. Sebagai simbol bahwa kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih, semuanya sama. Oleh karena itu mari kita nyatakan sebuah teladan yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Ia menyatakan sebuah pelayanannya, ia menyatakan sebuah tindakan, bukan karena ia guru dan Tuhan, tetapi ia datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita respon dalam hidup kita setiap tindakan kita dalam kehidupan ini sebagai ungkapan respon cinta kasih Tuhan kepada kita di dalam kehidupan. Kita menyatakan pelayanan, kita mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerelaan. Tidak ada hal-hal yang kita inginkan yang mau dihormati dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan sejenak waktu untuk merenungkan kehidupan kita. Apa yang telah kita respon dalam kehidupan ini lewat cinta kasih Tuhan? Apakah kita masih berada pada posisi yang selalu menyangkal cinta kasih itu, seperti Yudas atau seperti Petrus yang menginginkan semuanya? Atau maukah kita seperti Yesus yang tidak melihat lagi dia sebagai guru dan Tuhan, tetapi ia melayani dengan penuh kerendahan hati? Mari Bapak Ibu kita merenungkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Seberapa dalamnya pelayanan, respon kita atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, lewat perenungan pribadi masing-masing, saya mengajak kepada kita untuk berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan bahwa mau mengubah hidup ini, mau bersedia menyatakan sebuah respon atas kasih Tuhan dengan setia dan taat dalam kehidupan ini, menyatakan tugas dan tanggung jawab. Dan di dalam kehidupan ini banyak tantangan dan godaan. Oleh karena itu, peganglah firman Tuhan, bacalah dan dengarkanlah
firman-Nya di dalam kehidupan ini untuk menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam prosesi pembasuhan kaki. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 301 ayat 1, ingin berperangan. Ya, saudara-saudara, mestinya kain yang saya harus ikatkan di pinggang harus saya ikat, tapi kita menggunakan apa yang kita miliki, apa yang ada. Jadi saya kira tidak jadi sebuah masalah. Nah, dengarkanlah makna dari pembasuhan kaki. Keteladanan yang tulus telah dinyatakan oleh Yesus melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu keteladanan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Marilah dalam hidup ini kita terus meneladani Dia, saling melayani, mengasihi, dan mengampuni. Kita menyanyi dari ujian melayani. Sambil lalu dijalankan, saya akan memulai pembasuhan kaki. Selanjutnya disilakan anggota jemaat di gereja terserah siapa yang mau dibasuh kaki.
siapa yang masih hidup, masih ada.
kita bersama-sama memberikan melayani Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Serikat Persaudaraan. Mari kita berdoa sebab kita berdoa. Kita doa Bapa kami, kita mengucapkan doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di sini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita bahwa hidup kita adalah kepunyaan-Nya. Namun kita senantiasa diingatkan oleh Tuhan dengan berkata, bagaimana akan membalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat tiara keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar dasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sambil persembahan kita jalankan, kita memuji nama Tuhan. Apalah arti ibadahmu?
Mari kita masuk dalam doa sepakat, dan di dalam doa sepakat saya akan memberikan waktu untuk menyatakan sebuah doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, dalam perenungan kami, dalam kebersamaan kami di Kamis Putih ini, kami diajak untuk melihat karya Tuhan dengan cinta kasih yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, dalam pembasuhan kaki Engkau telah memberikan contoh dan teladan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang setia di dalam Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan waktu yang baik bagi kami untuk datang kepadamu, bahkan Tuhan mendengarkan firman. Dan kami datang membawa kehidupan kami Tuhan masing-masing, bahwa hidup yang kami jalani Tuhan, kami terkadang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru Engkau terus menopang kami dalam hidup ini, memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami dimampukan untuk menyatakan teladan yang Engkau telah nyatakan kepada kami, mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan kami di sepanjang hidup ini, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur Engkau yang hadir. Engkau hadir Tuhan menuntun kami, memberikan hikmat sehingga kami dapat melakukan semua, dan kami pun dapat menikmati hasilnya di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati kami semua Tuhan, nyatakan kasih-Mu senantiasa dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami pun dapat menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Allah Bapa di dalam surga, kami telah menyatakan ungkapan pengakuan iman kami lewat persembahan yang kami
memberkatinya Tuhan, dipergunakan seluruh dengan kehendak yang masih ada pada kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau mengajarkan kami untuk mempergunakannya dengan baik, memberkatinya di dalam kehidupan kami masing-masing, melimpah di tengah-tengah hidup ini. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan biarlah ya Tuhan, mereka dimampukan untuk menyatakan keadilan, kebijaksanaan di dalam kehidupan ini, sehingga kami menikmati kedamaian di tengah-tengah hidup di dalam bangsa yang kami cintai. Allah Bapa di dalam surga, kami membawa pergumulan kami masing-masing pada saat ini secara pribadi. Oleh karena itu Tuhan, dengarkan doa kami, permohonan kami secara pribadi pada saat ini. Ya Tuhan, ini ungkapan hati kami Tuhan. Ini permohonan kami. Kami nyatakan dan sampaikan pada saat ini kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah, sumber kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, dengarkan permohonan kami masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau menopang kami dalam hidup ini. Dan hidup yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan, kami dimampukan untuk menjalaninya dengan sukacita dan kebahagiaan. Allah Bapa di dalam surga, seluruh hidup kami Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita mengucapkan Tuhan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Yeah.
saudara, pergilah dan jalanilah hidupmu. Tuhan Yesus telah rela berkorban demi keselamatan kita. Hidupilah pengorbanan Yesus Kristus dengan hidup rendah hati dan saling mengampuni. Dan bagi setiap itu hidup mengenai Yesus Kristus, rendah hati dan saling mengampuni. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan untuk diberi belas kasihan. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.